Ode bata Tunggu kanggoro aku Walau bereng nati nopami Salut bintang hilak doronggur Mangati dakon asa ngaponi Marendeo tuang amutio Ode mata sangat domo Marendeo tuang amutio Ode mata sangat domo. Itu lagu dari buku Ende Ode Bata Tung Longgang Roake dari buku Ende nomor 569. Ini session 24. Shalom. Selamat Natal 2025. Di session 24 ini saya akan membahas tentang yang sering lagi heboh kemarin-kemarin itu tentang pertarungan sesama kita, EDSTP dengan yang kontranya masalah tentang penyaliban Yesus itu apakah rencana Allah atau rencana iblis. Jadi ada dua pendapat, ada bilang rencana Allah, ada rencana iblis. Kalau menurut saya itu rencana Allah. Kalau dibilang rencana iblis penyaliban Yesus itu, berarti Allah tunduk kepada iblis. Aneh kan? Masa Allah tunduk pada iblis? Itu rencana Allah. Ada yang mengatakan, yang kontra pendapat saya gini. Rencana Allah hanya untuk keselamatan. Apa keselamatan? Itu kebangkitan Yesus. Itu keselamatan. Situlah baru kemenangan. Tapi saya bilang, gimana Yesus atau manusia apapun bisa bangkit kalau nggak mati dulu? Itu kan satu paket tuh. Mati, bangkit, baru nanti 40 hari naik ke surga. Kan satu paket. Jadi ada tiga langkah itu. Sama kayak di season saya 20. Semua angka 3 itu sangat sakral di umat Kristen. Ya kan? Nah, semua. Kenapa Yesus pada hari ketiga 3? Kenapa Yesus bisa hidup hanya 3 hari 3? Kenapa Saulus dibutakan hanya 3 hari 3? Itulah tadi saya bilang keteritunggalan Allah itu 3 dalam 1. Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi 3. Jadi itu harus satu paket. Mati Jumat, bangkit hari Minggu, 40 hari kemudian, itu pasti hari Kamis itu. Nah, itu naik ke surga. Jadi 3. Jadi kalau hanya rencana Allah yang keselamatan itu pas dia kebangkitan itu rencana Allah. Jadi kematian dari penyaliban Yesus itu berarti mati kan? Rencana iblis lucu. Jadi bagi-bagi rencana semua. Jadi menurut saya itu semua terencana Allah. Itu satu paket. Dari penyaliban, mati, bangkit, dan sampai nanti 40 hari naik ke surga. Nanti ada di kitab Yesaya di situ. Di Yesaya Yesaya pasal 53, situ ada tertulis hamba Tuhan yang menderita. Ini hamba Tuhan itu maksudnya Yesus. Ya, kalau di Perjanjian Lama belum ada tertulis nama Yesus karena belum muncul, belum berwujud nih Allah ini. Yesus itu belum turun ke bumi, jadi pakai hamba Tuhan. Jadi situ hamba Tuhan menderita.
Jadi banyak di Yesus bilang, kok pengertian menderita itu kan bukan harus disalib. Iya, tapi memang di kitab Yesaya nggak ada ceritanya disalib, tertulis nggak ada. Tapi menderita aja. Tapi menurut saya, ya menderita Yesus itu harus disalib. Kenapa bilang matinya Yesus itu harus disalib? Mematikan Yesus itu gampang loh. Ditusuk aja sama tentara Romawi pada saat itu. Ya kan, di Taman Getsemani itu kan mati. Ya kan, ditusuk, dipenggal kepalanya, kan mati kan? Kayak murid-murid Yesus kan banyak. Pas pengabar Injil, mati kan aneh-aneh, dipenggal kepalanya, apa semua. Itu saja, kenapa harus disalib kan? Ya makna salib itu kan ada. Itu penyilangan antara Adam dan Yesus, dan Adam dan Kristus di kitab Roma kita. Di kitab Roma kita kan ada Adam dan Kristus. Manusia dengan satu manusia yang berdosa itu Adam, semua umat manusia. Dengan satu manusia itu anak manusia pertama si Adam, jadi semua umat manusia ikut berdosa. Dengan satu manusia itu Yesus Kristus, semua manusia terhapus dosa bagi yang percaya pada Dia. Jadi silang. Satu membuat dosa, satu menghapus. Jadi penyilangan. Jadi matinya dagingnya kemanusiaan Yesus itu harus disilang. Kenapa harus mati? Karena Adam makan buah larang itu sampai 900 tahun nggak mati-mati dia. Jadi daging itu dosa. Jadi dagingnya si Yesus itu harus mati juga, kemanusiaan harus mati. Caranya harus disilang, nggak ditikam. Itu menderita namanya. Memang menderita bukan hanya salib, tapi menurut saya harus disalib. Harus sesuai dengan kitab surat Rasul Paulus di Roma, di pasal 8-nya. Situ ada tulis nanti antara Adam dan Kristus. Jadi ada penyilangan. Jadi itu semua rencana Allah. Dari penyalipan, kalau dia bilang, sekarang dong Allah itu, Bapa surga itu membuat anaknya Yesus itu jadi kayak gitu disalib. Ya, kan udah dibuat, udah tertulis di kitab Yesaya. Hamba Tuhan menderita. Cuma banyak orang bilang menderita bukan salib. Oke, gak usah menderita disalib kan. Misalnya menderita ditusuk-tusuk Yesus kan lebih parah lagi kan. Nah, lebih jelek lagi ceritanya. Kalau ditusuk-tusuk matinya kan lebih cantik. Satu lagi itu penggenapan firman kalau disalib. Itu saya bilang tadi di Roma 8 dengan judul antara Adam dan Kristus ada penyilangan. Satu buat dosa, satu penghapus dosa. Jadi mati harus silang. Itu yang menderitanya. Menderita harus disilang. Nah, kalau menurut saya. Jadi semua dari penyalipan, kebangkitan sampai dia naik surga hari ke-40 itu rencana Allah. Tapi masalah penyalipan itu rencana Allah, tapi pelaksananya iblis. Gak mungkin dong orang baik menyalibkan Yesus. Pasti iblis, orang jahat. Orang jahat itu kan iblis. Pelaksananya iblis. Contoh gini. Ada orang miskin. Ya kan? Gak makan sampai berapa hari. Tapi ada waktunya. Kan ada waktunya. Waktu yang indah. Dikasih Tuhan dia makanan. Gimana caranya? Dibuka hati seseorang itu, orang kaya itu, yang baik itu, untuk mendatangi orang tersebut. Misalnya si ibu itulah ngasih makanan. Padahal mereka agak kenal, datang ngasih makanan. Itu kan rencana Allah kan. Cuma pelaksananya harus orang baik, gak iblis karena untuk berbuat baik. Kan? Dibuka hati. Allah lah orang baik, orang yang punya duit itu ngasih apa? Makanan atau uang untuk orang miskin itu. Kan itu rencana Allah dan pelaksanaannya harus orang baik. Itu agak itu beda. Kalau udah kecelakaan, ya pelaksananya harus iblis dong. Ya kan? Kalau sengsara Yesus harus pelaksana iblis. Mana mungkin orang baik jadi pelaksana menyengsarakan Yesus? Gak mungkin kan? Kita bilang kan gak mungkin mama ibunya Bunda Maria menyiksa Yesus kan? Kan gak mungkin kan? Ya harus iblis. Iblis apa? Yang manusia digoda iblis itulah. Ya pengertian iblis ya manusia itu dirasuki iblis. Ya coba kayak Judas Iskariot yang menyerahkan Yesus. Itu salah satunya pelaksana. Jadi pelaksananya iblis, bukan rencana iblis. Rencana tetap dari Allah. Dari penyaliban, kebangkitan, dan naik ke surga. Itu rencana Allah. Kalau masalah
Penyaliban itu bukan rencana iblis, tapi pelaksananya harus iblis. Namanya menderita Yesus. Ya harus iblis lah melakukannya. Nggak mungkin orang baik melakukannya. Jadi itulah menurut saya. Penyaliban Yesus adalah rencana Allah, bukan rencana iblis. Tapi iblislah pelaksananya. Jadi jangan bilang rencana Allah hanya keselamatan. Apa keselamatan? Kebangkitannya. Loh, gimana Yesus bisa bangkit kalau nggak mati dulu? Kan harus mati dulu. Baru ada cerita. Jadi bukan hanya kebangkitan aja rencana, dari kematian. Di Yesaya 5 ayat pasal 53, hamba Tuhan menderita, itu dia. Menderita macam caranya, tapi saya pastikan harus disalib. Karena pengendapan firman kitab Roma kita pasal 8, antara Kristus, Adam dan Kristus ada persilangan. Pembuat dosa dan penghapus dosa dengan satu orang. Satu orang membuat dosa, Adam. Satu orang penghapus dosa, Kristus. Harus salib, silang. Jadi itulah menurut saya. Saya tegaskan, penyaliban Yesus adalah rencana Allah, tapi pelaksananya harus iblis. Gak mungkin orang baik, harus iblis. Orang siapapun orangnya, tapi sudah dimasuki rasukan iblis. Oke, sampai sini dulu sesi pelajaran ini. Bye.